Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Askia Kamal dari kelas 3A. Di sini saya akan membacakan pidato yang berjudul Kegiatan PJJ akan segera berakhir dan kegiatan PTM akan segera dimulai. Posisi saya di sini sebagai kepala sekolah SMA N Merdeka. Saya membacakan pidato ini dalam situasi kegiatan apel rutin di hari Senin bersama rekan-rekan guru dan staf tata usaha tanpa kehadiran peserta didik karena pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Sholawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya. Bapak, Ibu guru, dan staf tata usaha yang saya hormati, pada pagi hari yang cerah ini, saya menghimbau untuk seluruh rekan guru dan staf tata usaha sekalian untuk tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang masih menjadi ancaman di seluruh dunia, termasuk negara kita. Situasi yang terjadi saat ini bukan suatu hal yang mudah untuk kita hadapi. Mengambil sebuah keputusan dalam dunia pendidikan membutuhkan pemikiran dan perencanaan yang matang agar peserta didik tetap mendapatkan pendidikan walaupun situasi saat ini kurang memungkinkan. Bapak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengatakan bahwa saat ini beliau dengan jajarannya sedang mengusahakan bagaimana caranya mengembalikan peserta didik ke sekolah tatap muka dengan cara seaman mungkin dan tidak melanjutkan PJJ, serta terus berkoordinasi dengan kepala daerah untuk melaksanakannya. Walaupun rencana pembelajaran tatap muka sudah dicanangkan dan akan direalisasikan bila situasi COVID-19 saat ini sudah mulai mereda, saya menghimbau para bapak dan ibu guru agar terus mengoptimalkan PJJ walaupun memang sebenarnya PJJ sulit dilakukan dan kita semua tidak menginginkan PJJ terus dilaksanakan. Bapak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim juga mengeluarkan prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19, yaitu kesehatan dan keselamatan peserta didik dan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososialnya. Bisa kita ketahui, Bapak dan Ibu guru sekalian, kesehatan dan keselamatan peserta didik saat ini dibutuhkan agar penyebaran COVID-19 bisa dihentikan dan peserta didik tidak terpapar virus tersebut. Kondisi psikososial peserta didik juga harus kita pantau dan ketahui karena memang belajar sendiri membuat peserta didik merasa bosan dan jenuh, tidak ada teman yang bisa diajak berdiskusi seperti sekolah normal pada umumnya. Hal ini bisa mengganggu psikososialnya yang biasanya bertemu dengan banyak orang, sekarang hanya bertemu dengan orang di rumahnya seperti orang tua, kakak, dan adiknya. Ini menyebabkan penurunan semangat peserta didik dalam mengikuti kegiatan PJJ yang harus dijalaninya sampai waktu yang tidak bisa kita ketahui. Bapak dan Ibu guru sekalian, kegiatan PJJ ini mempunyai berbagai macam dampak sebetulnya. Ada yang berdampak positif dan berdampak negatif. Dampak negatif dari kegiatan PJJ antara lain yang pertama, berkembangnya pendidikan berbasis teknologi. COVID-19 mengharuskan kita untuk melakukan kegiatan PJJ dan melangsungkan kegiatan belajar mengajar secara daring atau online, di mana semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran online mau tidak mau harus bisa menguasai teknologi digital untuk menunjang kegiatan online. Yang kedua, munculnya kreativitas di dunia pendidikan. Akibat dari pandemi COVID-19, banyak tempat kursus yang tadinya offline merubahnya ke sistem online agar memudahkan siswa kursus tersebut mendapatkan pembelajaran.
Dan yang ketiga, membangun mental positif. Banyaknya waktu yang dihabiskan di rumah membuat peserta didik bisa mengeksplor dirinya lebih jauh lagi. Belajar untuk menggunakan waktu dengan baik dan mengeksplor pengetahuan lebih jauh lagi. Sedangkan dampak negatif dari kegiatan PJJ antara lain, yang pertama itu ada ancaman putus sekolah. Resiko anak mengalami putus sekolah saat ini lantaran terpaksa bekerja agar bisa membantu perekonomian keluarganya yang sulit akibat COVID-19. Yang kedua, menurunnya capaian belajar. Lantaran kegiatan pembelajaran dilakukan secara online dan PJJ, banyak anak didik yang menurun semangatnya dalam mengikuti pembelajaran. Dan yang terakhir, itu ada kekerasan pada anak dan resiko eksternalnya. Kekerasan pada anak bisa saja terjadi saat di rumah dan guru tidak mengetahuinya. Dan saat anak tidak lagi datang ke sekolah, bisa jadi orang tuanya sudah menyuruh anaknya untuk melakukan pernikahan dini. Bapak dan Ibu guru sekalian, seiring berjalannya waktu dan sudah beradaptasi dengan pandemi COVID-19 dalam dunia pendidikan, Menteri Pendidikan mengizinkan sekolah dilakukan tatap muka secara terbatas pada tahun ajaran baru 2021 dengan syarat protokol kesehatan yang ketat, menerapkan sistem rolling, guru harus sudah divaksinasi, berada di zona hijau, dan mendapatkan izin dari orang tua wali murid. Kapasitas kelas hanya boleh setengahnya dari jumlah siswa sebelumnya. Jam belajar pada saat tatap muka juga tidak boleh terlalu lama agar tetap menjaga kesehatan dan keselamatan guru dan peserta didik. Serta pelaksanaan pembelajaran tatap muka harus selalu melaporkan penyelenggaraan pembelajaran kepada Satgas COVID-19 secara berkala dan melakukan testing dan tracking secara berkala. Saya menghimbau sebelum sekolah kita melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas, ada baiknya untuk menyiapkan segala sesuatunya sesuai dengan peraturan dari pemerintah. Setiap sekolah itu harus mempunyai tempat cuci tangan yang memadai, alat cek suhu badan, sabun cuci tangan, dan disinfektan untuk membersihkan ruangan yang telah digunakan agar aman saat digunakan kembali. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, sebelumnya Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menyampaikan alasan sekolah tatap muka terbatas harus dibuka. Ini dikarenakan lamanya melakukan kegiatan PJJ memberikan dampak negatif pada peserta didik. Sesuai dengan yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa dampak dari kegiatan PJJ ada yang negatif dan ada yang positif. Guru diharapkan dapat membangun kembali semangat belajar siswa yang sempat menurun akibat PJJ yang terlalu lama. Selain dampak negatif dari kegiatan PJJ secara berkepanjangan, jika tidak segera melakukan pembelajaran tatap muka, dikhawatirkan generasi ini akan terus tertinggal dan sulit untuk mengejar ketertinggalan. Jika PJJ terus berkepanjangan, berdampak besar dan menyebabkan learning loss yang sangat signifikan. Selain itu, resiko terhadap kesehatan mental para peserta didik akan semakin menurun dan tidak berkembang. Bapak dan Ibu guru sekalian, berdasarkan riset inovasi dari Pusat Penelitian Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, pendidikan di Indonesia sudah kehilangan 5-6 bulan pembelajaran per tahun. Riset yang sama juga menyatakan bahwa tingkat putus sekolah di Indonesia itu meningkat sebesar 1,12%, di mana angka tersebut 10 kali lipat dari angka putus sekolah tahun 2019. Bapak dan Ibu guru, hal ini sangat memprihatinkan jika kita lihat banyak anak yang putus sekolah yang diakibatkan dari pandemi COVID-19. Selain menurunnya sistem pendidikan, sistem ekonomi juga mengalami penurunan yang berdampak pada pendidikan.
Banyak orang tua yang beralasan tidak melanjutkan atau mendaftarkan anaknya untuk sekolah dikarenakan biaya yang tidak memadai. Untuk keberlangsungan pembelajaran tatap muka, kegiatan vaksinasi untuk siswa berusia 12 sampai 17 tahun akan kita galangkan. Setiap siswa wajib mendapatkan vaksin agar lebih aman dalam mengikuti pembelajaran tatap muka. Menteri Kesehatan mengatakan pelaksanaan vaksinasi dilakukan di sekolah dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat. Vaksin yang diberikan kepada anak usia 12 sampai 17 tahun juga sudah mendapatkan izin dari BPOM. Anak yang akan divaksin nanti akan diberikan surat pernyataan dari sekolah jika memang orang tua mengizinkan anak tersebut akan melanjutkan ke tahap screening. Syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain yaitu surat persetujuan orang tua dan kartu keluarga. Bapak dan Ibu guru sekalian, saya menginginkan kerjasama dan kekompakan untuk mempercepat pendataan pemberian vaksin untuk peserta didik di sekolah ini. Jadi mohon kerjasamanya Bapak dan Ibu guru untuk menginformasikan hal ini kepada peserta didik agar data segera terkumpul. Mempercepat pemberian vaksin tersebut diharapkan bisa menurunkan laju penularan di lingkungan sekolah, agar semua warga sekolah aman dari ancaman COVID-19 karena sudah diberikan vaksin. Saya juga akan terus melaporkan kegiatan vaksinasi yang akan diadakan di sekolah ini kepada Dinas Pendidikan. Jadi, mohon kerjasamanya agar proses vaksinasi di sekolah ini berjalan dengan lancar, serta pembelajaran tatap muka di sekolah ini juga berjalan sesuai dengan harapan yang Bapak dan Ibu guru inginkan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita semua dapat terhindar dari COVID-19 dan ingat selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.